Halo semua, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Di sini, kelompok saya akan membahas tentang New Public Service. Nama kelompok 3 adalah Ada Rendra 012, Laras 080, Alfionika 081, Fauzan 088, Salwa 093, Elok 099, Dianti Eka 101, Tridewi 102, dan Sofa 114. Apakah yang dimaksud New Public Service? Paradigma yang berdasarkan atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Paradigma baru beradministrasi publik ini menyebabkan pola hubungan antar negara dengan masyarakat yang lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat. Peran dari pemerintahan adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah. Selanjutnya, kita membahas apa saja konsep-konsep New Public Service. 1. Melayani warga negara bukan customer. New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi negara dan publik tidak bersifat sukarela. Karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap customer, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan publik. Saat ini, mengutamakan kepentingan publik beda dengan kenyataannya. Kenyataannya, para pelayan publik masih belum mengutamakan kepentingan publik. Sebagai contoh, misalnya dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, penyelenggara layanan secara berkali-kali menunda atau mengulur-ngulur waktu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan, dan mengakibatkan pelayanan umum tidak ada kepastian sehingga menimbulkan masyarakat tak nyaman dan menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, kewarganegaraan lebih berharga dari kewirausahaan. New Public Service memandang keterlibatan citizen dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintah yang digerakkan oleh semangat wirausaha. New Public Service berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka. Nomor 3, berpikir strategis, bertindak demokratis, yang artinya melalui proses ini warga negara merasa terlibat dalam proses kepemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi ruang publik di mana manusia dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan dengan warga negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik. Selanjutnya, nomor 5, tahu kalau akuntabilitas bukan hal yang sederhana. Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar. Mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri, di mana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Risiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu, akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks
dan multifacet atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, dan demokratis. Selanjutnya, nomor 6, melayani ketimbang mengarahkan. NPS akan lebih cenderung fokus ke pelayanan dan lebih memilih untuk turun tangan langsung agar masyarakat tidak hanya mendapat arahan saja, tetapi langsung dapat penanganannya juga. Yang terakhir, menghargai manusia bukan sekedar produktivitasnya. Organisasi publik dan jaringannya akan lebih berhasil dalam jangka panjang jika mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama berlandaskan penghormatan pada semua orang. Administrasi negara lama memandang penting nilai ekonomi dan efisiensi. Asumsinya, orang tidak akan produktif dan mau bekerja keras jika tidak dipaksa untuk berbuat demikian. Karena pekerja akan produktif hanya apabila mereka diiming-imingi insentif uang atau manajemen memberi hukuman bagi yang kinerjanya rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri New Public Service. Yang pertama, ada efektif, yang lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan atau sasaran. Yang kedua, ada sederhana, artinya tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, cepat, dan tepat, serta mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang ketiga, ada kejelasan dan kepastian, artinya adanya kejelasan dan kepastian mengenai tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, unit kerja bertanggung jawab dalam memberi pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan, serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Yang keempat, ada keterbukaan, artinya tata cara persyaratan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, ada efisien, artinya persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. Yang keenam, ada ketepatan waktu. Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, ada responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Yang kedelapan, ada adaptif, yang cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani, yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. Adapun dimensi pengukur keberhasilan dari diterapkannya New Public Service. Keberhasilan penerapan konsep standar dan kualitas pelayanan publik yang minimal memerlukan dimensi yang mampu mempertimbangkan realitas dalam mengelola sektor-sektor publik yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ada 10 dimensi untuk mengukur keberhasilan tersebut. 1. Tangible, menekankan pada penyediaan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. 2. Reliability, kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat. 3. Responsiveness, kemauan untuk membantu para provider untuk bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan. 4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. 5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. 7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan resiko. 8. Akses, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 9. Communication, kemampuan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 10. Understanding customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. NPS
servis merupakan paradigma yang relatif masih baru dalam kajian administrasi negara. Akar dari New Public Service dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimo, Dahl, dan Waldo. Ada beberapa teori yang mendasari munculnya NPS. 1. Yaitu teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Maksudnya adalah perlunya pelibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. 2. Yaitu model komunitas dan masyarakat sipil. Peran masyarakat sipil dengan membangun jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga yaitu teori organisasi, humanis, dan administrasi negara baru. Maksudnya yaitu administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu administrasi negara postmodern. Maksudnya yaitu mengutamakan dialog terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one base why perspective. Dilihat dari teori yang mendasari munculnya NPS, nampak bahwa NPS mencoba mengartikulasi berbagai teori dalam menganalisis persoalan-persoalan publik. Administrasi publik di Indonesia dalam perkembangannya telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebagai salah satu negara yang ada di dunia, tentunya Indonesia juga merupakan bagian sistem pelaksanaan administrasi global yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kontradiksi dan saling hubungan antar sesama bangsa di dunia. Dan Indonesia pun saat ini mulai mengadopsi sistem administrasi dengan paradigma yang paling baru, yaitu New Public Service. Hanya saja banyak permasalahan administrasi yang terjadi di Indonesia. Antara lain, yang pertama ada pengaruh budaya lama. Dalam menggunakan sistem administrasi, maka tidak bisa langsung utuh diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti dipengaruhi budaya setempat. New Public Service cukup sulit diterapkan di Indonesia karena budaya masyarakat Indonesia yang biasa melayani kepentingan penguasa, maka aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat malah berbalik arah untuk meminta dilayani, dan masyarakat pun dengan senang hati melayani kepentingan atau kemauan penguasa dalam hal pengurusan permasalahan administrasi pemerintahan. Budaya asal bapak senang, budaya kronisme atau nepotisme tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan administrasi. Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat. Apabila ada saudara atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya, dan otomatis keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri, dan masih banyak contoh lainnya. Kenyamanan yang dirasakan selama ini oleh jajaran birokrat membuat mereka sulit untuk merubah pola pikir maupun sikap mental untuk mendukung ke arah perubahan yang lebih baik. Ketidakinginan untuk merubah pola pikir termasuk budaya kerja dari para birokrat yang ada tentunya menjadi kendala dalam perubahan itu sendiri. Reformasi birokrasi tidak dapat terlaksana secara optimal karena belum menyentuh hal yang paling mendasar, yaitu kultur. Selama ini, reformasi birokrasi hanya menyangkut hal-hal yang menyangkut kelembagaan, tata laksana, serta sumber daya manusia yang masih terbatas pada tataran pendidikan dan pelatihan. Sebuah kultur atau budaya birokrasi dapat dipandang sebagai produk pengalaman antara nalar dan emosi. Kultur birokrasi hanya dapat tumbuh karena orang mengalami realitas pemerintah yang birokratis. Pengalaman inilah yang melahirkan seperangkat komitmen emosional yang tanpa disadari membentuk gagasan-gagasan serta sikap model mentalitas birokrasi sejati. Faktor inilah yang merupakan hal krusial dalam implementasi penerapan New Public Service di Indonesia secara menyeluruh. Yang kedua, politisasi administrator daerah. Tuntutan otonomi daerah pada saat reformasi tahun 1998 merupakan bentuk dari ketidakpuasan daerah dalam rangka pembagian kekayaan daerah dengan pusat. Walaupun hanya daerah-daerah tertentu seperti Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan sebagainya yang menuntut ruang yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri dari NKRI. Dalam perkembangannya, otonomi daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana kepala daerah merupakan jabatan politis yang dicalonkan oleh partai, sehingga unsur politis tidak akan pernah lepas dari corak dan gaya kepemimpinannya. Administrator daerah dalam hal ini, sebagai jabatan politis, maka akan banyak kepentingan politis yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ini bisa terlihat setiap ada pergantian kepala daerah, maka pasti akan diikuti oleh pergantian pejabat eselon yang ada. Tanpa alasan yang jelas, hampir semua pejabat diganti dengan alasan menempatkan orang yang loyal, dan ini menyebabkan pejabat eselon juga menjadi mandul, tidak kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat karena takut jabatannya akan dicopot. Kemudian bisa dipastikan ada kesepakatan politik antara kepala daerah yang terpilih dengan partai yang mencalonkannya, minimal pada pembagian proyek-proyek daerah, dan masih banyak yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi publik secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap
terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik. Yang sangat kental dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan dalam menentukan kebijakan publik. Selain administrasi publik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik, maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik. Yang ketiga ada kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya peraturan-peraturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencoba mencari tahu tentang sesuatu, seperti masuk ke dalam labirin. Informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan prosedur baku atau standar operating procedure yang berlaku masih sangat kurang. Padahal ini sangat penting terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. Misalnya perihal pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, sertifikat tanah, paspor, atau surat nikah. Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan terkesan simpang siur. Banyak masyarakat tidak tahu mengenai prosedur baku atau standar operating procedure suatu layanan. Celakanya, hal ini lantas dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang oportunis yang duduk di birokrasi untuk menjalankan aksinya demi keuntungan pribadi. Dan yang keempat, kinerja pegawai rendah. Sudah jadi rahasia umum kan kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita buruk. Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang kurang baik maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Di sini kita sedang membicarakan tentang tidak ramah saat memberikan pelayanan, tidak tepat waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk belanja di pasar dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana pelayanan publik bisa maksimal kalau pegawainya tidak disiplin, berkinerja rendah, dan tidak takut berbuat kesalahan karena tidak adanya sanksi yang tegas. Sebagai contoh mudah, soal sering ngaritnya jam buka pos pelayanan apapun itu yang mengakibatkan antrian panjang, masyarakat jadi korban. Di sini, saya akan menjelaskan tentang persoalan pelayanan publik di Indonesia secara singkat dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal. Yang pertama, paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat. Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan. Namun ironisnya, banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan yang masih rules driven atau berdasar perintah dan petunjuk atasan, namun bukan kepuasan masyarakat. Setiap aparat harusnya memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Yang kedua, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif. Jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tanpa diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Selain itu, pelayanan publik yang disediakan umumnya terbatas. Misalnya jumlah, kualitas tenaga, fasilitas, dan sarana tidak memadai dan tidak merata. Umumnya ini disebabkan oleh keterbatasan SDM serta alokasi anggaran yang kurang memadai dalam APBD. Di sejumlah daerah, APBD lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan rutin dibandingkan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, belum ada regulasi yang memadai. Regulasi yang ada belum mampu meyakinkan bahwa kewajiban negara semestinya diiringi dengan kemampuan memberi pelayanan yang terbaik kepada warganya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan belum optimal, meski terdapat perangkat yang dapat mendukung upaya itu. Paradigma New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Den Haag dan Robert B. Den Haag yang berjudul The New Public Service Serving Not Stating yang terbit pada tahun 2003, di mana paradigma New Public Service atau NPS dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream saat ini, yakni paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business atau market a solution to the illusion public sector. Yang kedua, menurut R. Nugroho Dwi Jowiyoto pada tahun 2001, paradigma New Public Service yang pertama, secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Dan yang kedua, birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia.
kritikan-kritikan NPS. Yang pertama, buruknya pelayanan publik yang dikarenakan tidak sesuai standar publik. Yang kedua, sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi yang dikarenakan banyaknya komunikasi yang terhambat. Yang ketiga, besarnya angka kebocoran anggaran negara yang tidak diketahui kegunaannya berupa apa dan juga tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Yang keempat, masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual dan masalah-masalah lainnya. Yang kelima, tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurasan hal tertentu, baik yang berupa legal cost dan illegal cost. Waktu tunggu yang sangat lama dan banyaknya pintu layanan yang tidak harus dilewati dan tidak berperspektif harus dihormati oleh rakyat. Yang keenam, rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS dikarenakan kurangnya reformasi terhadap pola pembinaan sumber daya PNS di negeri ini. Dan yang terakhir adalah birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku, dan juga dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi. Dampak penerapan New Public Service di Indonesia. Yang pertama, adanya kesadaran dalam peranan negara yang sebenarnya, yaitu tidak lagi otoriter maupun masih memilih siapa yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Semua rata, semua dilayani tanpa memandang kasta, ras maupun agama ataupun kekayaan mereka semua. Yang kedua, kebijakan publik yang berpola bottom up, yaitu alur pengambilan keputusan ditetapkan secara berjenjang mulai dari level struktur yang paling bawah atau masyarakat yang kemudian menjadi dasar keputusan struktur teratas. Pada pola bottom up menunjukkan kecenderungan bahwa pada dasarnya pemerintahan menganggap masyarakat sebagai warga negara atau pemilik sah pemerintahan, bukan sebagai pelanggan atau pembeli. Yang ketiga, memberikan wawasan baru bahwa negara seharusnya memberikan pelayanan publik bagi semua warga negara. Hal inilah yang mendorong administrasi publik di Indonesia untuk menerapkan paradigma tersebut yang menerapkan pelayanan kepada setiap warga negara di Indonesia serta memberi kemudahan dengan adanya program-program yang diselenggarakan pemerintah untuk datang memberi pelayanan pada warga negara yang menjangkau segala pelosok daerah. Dari adanya program-program tersebut sebagai bukti bahwa paradigma New Public Service telah memberi pemikiran baru dalam cara memerintah sebuah negara. Contoh salah satu penerapan New Public Service di Indonesia. Penerapan New Public Service pada PT Pos Bagan Batu. Penerapan New Public Service pada PT Pos Bagan Batu masih cenderung terfokus pada pendapatan yang dihasilkan dari jasa layanan, bukan kebutuhan masyarakat yang harus mendapat pelayanan tanpa harus menunggu antrian yang lama, serta paket jasa pengiriman barang yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada tujuan barang yang dikirim. Hal ini sesuai dengan pendapatan Harbani yang menyatakan bahwa New Public Service memberikan pengertian bahwa pemerintah bergerak bukan layaknya sebuah bisnis, tetapi sebagai sebuah demokratis. Selain itu, penerapan New Public Service di PT Pos Bagan Batu berkaitan langsung dengan ketujuh penerapan New Public Service menurut J.V. Denhart dan R.B. Denhart. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.